Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Gersia Kedang, NIM 1903030079, kelas B semester 5, jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan review Sosiologi Ekonomi bab 3 yang berjudul Sistem-Sistem Ekonomi. Sistem-sistem ekonomi. Sistem ekonomi merupakan institusi sosial sekaligus bagian dari sistem sosial yang dibentuk guna menjawab masalah-masalah mendasar ekonomi, yaitu mengatur persoalan sekitar produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa. Sistem ekonomi merupakan bagian dari sistem sosial yang beroperasi dengan menggunakan sumber daya yang ada di dalam masyarakat. Dalam sistem ekonomi modern, setiap elemen dalam masyarakat menggunakan keunggulan komparatif dan absolutnya, dan hasilnya adalah kekayaan dan kepemilikan pribadi. Secara umum, masyarakat terorganisasi ke dalam sistem ekonomi karena adanya kelangkaan sumber daya. Sistem ekonomi dengan demikian beroperasi berdasarkan bagaimana sumber daya terorganisasi. Tujuan akhir sistem ekonomi adalah terpenuhnya kebutuhan manusia, baik yang primer, sekunder, maupun tersier. Dalam mengidentifikasi sistem ekonomi terdapat dua cara, dengan melihatnya dari tingkat perkembangan masyarakat, teknologi substansi yang berkembang, serta sektor ekonomi dominan. Cara kedua, untuk mendefinisikan sistem ekonomi adalah dengan melihat dari aspek kepemilikan apa yang disebut Marx sebagai alat-alat produksi. Sistem ekonomi merupakan topik bahasan utama dalam disiplin ilmu ekonomi. Disiplin ilmu ini pada dasarnya membahas bagaimana bekerjanya sistem ekonomi. Menurut Nashville, tahun 1998, subjek mater ekonomi adalah studi tentang bagaimana bekerjanya sistem ekonomi. Suatu sistem ketika seseorang memperoleh dan menggunakan pendapatnya. Kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada aliran barang dan jasa. Dan ini selanjutnya tergantung pada produktivitas sistem ekonomi. Adam Smith menjelaskan bahwa produktivitas sistem ekonomi tergantung pada spesialisasi, tetapi spesialisasi hanya mungkin bisa terdapat pada pertukaran dan biaya pertukaran tersebut rendah semakin terspesialisasi. Semakin tinggi tingkat produktivitasnya, biaya pertukaran tergantung pada institusi-institusi negara, sistem hukumnya, sistem politik, sistem sosial, sistem pendidikan, budaya, dan sebagainya. Pembahasan tentang sistem ekonomi pada dasarnya tidak terlepas dari persoalan intensif disinsentif yang dihasilkan sistem ekonomi tersebut, baik bagi individu, perorangan, atau kelompok. Setiap sistem ekonomi menghasilkan produksi dan konsumsi spesifik dan hak tersebut berimplikasi dalam analisis beberapa ciri fundamental sistem ekonomi dan cara kebijakan serta institusi yang mengendalikannya pengaruhnya. Untuk mendeteksi apakah intensif dan disinsentif ekonomi mendorong seorang pelaku ekonomi atau sekelompok pelaku dalam sistem ekonomi bertindak secara khusus menghasilkan sebuah produk atau jasa, diperlukan benchmarking untuk mengukurnya. Para ekonom mengidentifikasi 3 sistem ekonomi berdasarkan bagaimana masing-masing sistem menjawab persoalan dasar, yaitu apa, bagaimana, dan untuk apa produksi barang dan jasa dihasilkan. Dalam dunia nyata, meskipun demikian, tidak ada sistem ekonomi yang murni. Seluruh ekonomi merupakan sistem ekonomi campuran dalam berbagai derajat. Ketiga sistem ekonomi tersebut secara ringkas dideskripsikan sebagai berikut. Yang pertama, command economy, yaitu sistem ekonomi ketika negara mengontrol faktor produksi
dan membuat semua keputusan yang berkaitan dengan penggunaannya. Individu hanya memiliki pengaruh kecil terhadap cara bagaimana persoalan ekonomi dipecahkan. 2. Market ekonomi. Sistem ini juga sering disebut sebagai kapitalisme. Sistem ini merupakan lawan dari command system, yaitu individu memiliki faktor produksi. Mereka dapat memutuskan apa dan bagaimana memproduksi barang. Yang ketiga, mixed ekonomi, yaitu campuran antara kedua sistem ekonomi di atas. Beberapa aspek yang menjadi ciri market ekonomi dan command ekonomi diambil dan diterapkan dalam praktek pengelolaan ekonomi suatu negara. Pada umumnya, hampir setiap negara menggunakan sistem ini. A. Perekonomian pasar kapitalis atau market ekonomi. Dalam sistem ekonomi kapitalis, pilihan konsumen terhadap barang dan jasa menentukan apa yang akan diproduksi dan oleh siapa. Sistem ekonomi ini memberikan kebebasan ekonomi sehingga kepada setiap konsumen tersedia berbagai pilihan untuk mengkonsumsi produk, baik berupa barang maupun jasa. Sistem ini menekankan filosofi individualisme yang percaya akan kepemilikan pribadi atas produksi dan fasilitas distribusi. Keterbatasan sistem ekonomi ini adalah ketika pemerintah menerapkan konsep negara kesejahteraan yang meliputi penerapan aturan tentang kompensasi bagi pekerja, jaminan sosial, serta aturan untuk mengukur perumahan, pertanian, kesehatan, makanan, transportasi, komunikasi, keamanan, pendidikan, pasokan air, listrik, dan sebagainya. Ketiga, kebebasan memilih. Dalam sistem ekonomi pasar, pembeli akan menentukan apa yang akan diproduksi melalui pilihan barang apa yang mereka butuhkan pembeli. Yang keempat, insentif keuntungan. Ketika orang menginvestasi sejumlah uang untuk membuka usaha bisnis, mereka melakukannya dengan harapan yang akan memperoleh keuntungan, yaitu sejumlah uang lebih yang akan diperoleh kemudian setelah ia membayar sejumlah biaya sebagai ongkos produksi. Yang kelima, kepemilikan pribadi. Kepemilikan pribadi adalah barang milik yang dikuasai individu atau kelompok yang dijamin pemerintah. Hal ini merupakan ciri terpenting dari kapitalisme. Yang keenam, kompetisi. Keuntungan usaha mendorong terjadinya kompetisi, yaitu rivalitas di antara produsen produk yang sama. Kompetisi yang tinggi menyebabkan harga barang menjadi lebih murah. Jika suatu perusahaan berusaha menaikkan harga, pembeli akan beralih ke produk yang lain. Adapun sistem kapitalisme memiliki beberapa tujuan sebagai berikut. Yang pertama, kebebasan ekonomi. Tujuan ini memiliki arti bahwa setiap orang bebas membuat keputusan dalam pasar dan pilihan ekonomi yang lain. Meskipun demikian, kebebasan ini mensyaratkan kesediaan orang untuk menerima akibat-akibat dari pilihan yang telah dibuatnya. Yang kedua, efisiensi ekonomi. Tujuan ini merupakan pemanfaatan sumber daya yang terbatas dengan bijaksana, sehingga biaya tindakan ekonomi tidak lebih besar dari keuntungan yang diperoleh. Yang ketiga, keadilan ekonomi. Tujuan ini bertujuan untuk bermakna bahwa sebuah sistem ekonomi harus terbuka dan adil. Yang keempat, keamanan ekonomi. Tujuan untuk mengurangi serendah mungkin risiko ekonomi. Yang kelima, stabilitas ekonomi. Tujuannya untuk melindungi usaha terhadap fluktuasi ekonomi yang berlangsung secara ekstrim. Yang keenam, pertumbuhan ekonomi. Peningkatan penduduk menyebabkan peningkatan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Pemerintah dalam hal ini harus mengeluarkan berbagai kebijakan agar kebutuhan dasar masyarakatnya terpenuhi. Yang ketujuh, tingkat kesejahteraan penduduk. Sistem kapitalis yang dijalankan suatu negara pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan standar hidup masyarakatnya. Perekonomian pasar sosialis atau command ekonomi.
Dalam sistem ekonomi sosialis, hak milik pribadi dan hak milik pendapatan dihapuskan negara memiliki semua faktor-faktor produksi dan distribusi. Di negara-negara komunis, keputusan penggunaan dan alokasi sumber daya negara dibuat oleh para perencanaan pemerintah. Jumlah kepemilikan seseorang atas barang-barang seperti mobil, baju, televisi, sepatu, sepeda motor, dan lain-lain ditentukan oleh perencana pemerintah. Sosialisme merupakan sistem ekonomi yang seluruh alat produksi dikuasai oleh negara. Bentuk sosialisme radikal berusaha menghapus seluruh kepemilikan pribadi. Namun demikian, sosialisme yang lebih moderat mengizinkan seseorang untuk memiliki dan menggunakan sejumlah barang untuk kepentingan pribadi. Dalam sistem ekonomi ini, biaya-biaya tetap produksi barang berada pada tingkat yang tinggi, tetapi ketidakpastian rendah. Tingkat kesejahteraan negara-negara ini berlangsung stabil karena biaya marginal yang rendah. Meskipun demikian, negara ini mengalami kesulitan ketika terjadi perubahan yang berlangsung secara cepat. Masyarakat atau negara komunis menginvestasi banyak uang untuk mengembangkan industrinya. Sistem komunis berjalan berdasarkan perencanaan ekonomi yang terencana yang sering disebut sebagai command ekonomi. Biaya tetap menjadi tinggi karena diinvestasikan untuk industri barat. Secara teoritis, sistem ekonomi sosial telah menyebabkan disinsentif sehingga tidak mendorong pertumbuhan ekonomi. Rendahnya pertumbuhan ekonomi ini menyebabkan sistem ini juga tidak memberikan ruang yang cukup bagi masuknya investasi dan bisnis asing dalam menjalankan usahanya. Secara keseluruhan, sistem sosialisme telah gagal dalam mewujudkan cita-cita Marx mengenai masyarakat komunis yang diandaikan sebagai masyarakat paripurna. C. Perekonomian campuran atau mixed economy. Kesejahteraan masyarakat komunis berada dalam kondisi stabil karena biaya marginalnya yang rendah. Meskipun demikian, dalam kondisi yang volatil, mereka tetap dapat bertahan. Kesejahteraan masyarakat kapitalis berfluktuasi karena rendahnya biaya tetap yang dibuat fleksibel. Mereka dapat menyesuaikan dengan lingkungan secara cepat. Sebagai akibatnya, kapitalis distrukturasi sebagai sistem yang mendominasi dunia. Masing-masing sistem ekonomi memiliki kelebihan dan kekurangan. Berkaitan dengan hal tersebut, muncul sistem ekonomi campuran yang merupakan kombinasi beberapa bagian yang menjadi ciri ekonomi pasar dengan beberapa bagian yang menjadi ekonomi terpimpin. Di bawah sistem ekonomi campuran, faktor utama produksi dan distribusi dimiliki, dikelola, dan dikendalikan oleh negara. Tujuannya adalah untuk memberikan manfaat kepada masyarakat berupa pemerataan pendapat. Sistem ekonomi campuran merupakan representasi ciri-ciri ekonomi kapitalis dan sosialisme. Tema yang mendominasi sistem ekonomi ini adalah sistem statisme. Implikasi pilihan sistem ekonomi bagi negara. Setiap negara pada dasarnya menghendaki kesejahteraan yang tinggi bagi setiap warga negaranya. Hanya saja yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut berbeda-beda, dan hal itu sangat tergantung filosofi yang berdasar, terutama yang berkaitan dengan hakikat manusia dan posisi manusia di masyarakat. Dalam perkembangan dunia yang semakin mengglobal seperti saat ini, setiap negara tidak dapat lagi hanya memperhatikan faktor-faktor yang ada di dalam negaranya dalam menyusun dan melaksanakan perencanaan pembangunannya. Globalisasi dan integrasi ekonomi
global pada dasarnya merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Analisis Wallerstein memperlakukan ekonomi kapitalis dunia sebagai sistem tunggal, yaitu sistem ekonomi dunia yang mendasarkan pada interdependensi yang berkembang dari ekspansi perdagangan internasional. Hubungan antara negara berdasarkan hubungan saling ketergantungan ekonomi yang semakin pervasif daripada ketergantungan politik dan budaya. Interdependensi ekonomi meningkatkan secara substansial terutama beberapa dekade terakhir seiring ekspansi globalisasi. Statisme dimanifestasikan dalam sektor ekonomi melalui intervensi dan regulasi pemerintah eksesif. Paham ini berpendapat bahwa sistem pasar akan mengeksploitasi individu dan merusak keluarga. Para penganjur ekonomi campuran percaya bahwa intervensi pemerintah dalam persoalan ekonomi dapat berhasil mencapai impian tanpa pimpinan sosialisme. Ekonomi campuran menjadi jalan ketiga antara pasar bebas dan kontrol sosial terhadap alat-alat produksi.